Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku sekalian, untuk pertemuan hari ini kita akan sedikit membahas mengenai DHCP server. Nah, apa itu yang dimaksud dengan DHCP server dan bagaimana cara kerja DHCP server dan bagaimana cara mengkonfigurasi DHCP server. Biar tidak meluangkan waktu, marilah kita sedikit menjelaskan pengertian dari DHCP server. Nah, di sini ada paket DHCP server atau konfigurasi DHCP server yang akan diberikan terhadap klien atau bisa disebut sebagai server to client. Nah, salah satunya konfigurasi yang diberikan DHCP server meliputi alamat IP, subnet mask, domain name, default gateway, DNS, dan with information. Nah, ini adalah paket-paket DHCP server. Nah, ada sedikit penjelasan mengenai DHCP server. Nah, DHCP server atau kepanjangan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, merupakan salah satu fondasi suatu infrastruktur jaringan komputer. DHCP server memberikan konfigurasi IP address secara dinamis kepada semua host komputer yang ada dalam jaringan dan secara otomatis. DHCP server sangat dibutuhkan untuk mengurangi beban administrator jaringan dalam mengelola konfigurasi IP address pada semua klien komputer dalam jaringan, sehingga kita tidak perlu memberikan IP address statis secara manual satu persatu. Nah, jadi intinya itu DHCP server itu memberikan IP address ke klien secara otomatis, tidak mengisi secara manual satu persatu. Nah, kita misalkan ibaratkan kita punya satu server dan punya 10 klien. Nah, kalau kita menggunakan DHCP server, 10 klien tersebut akan secara otomatis diberikan IP address dari server. Nah, sedangkan kalau kita tidak menggunakan DHCP server, 10 klien tersebut kita harus satu persatu mengkonfigurasi di klien atau mengasihkan IP address secara manual di 10 klien tersebut. Nah, itu penjelasan singkat mengenai DHCP server. Nah, di sini ada ilustrasi DHCP server dalam jaringan. Nah, contoh ini. Di sini ada WAN, cloud atau bisa disebut ini adalah internet, ini ada router, dan ini ada switch. Nah, di sini ada 4 buah klien. Nah, dan di sini ada 1 buah server yang sudah terinstall DHCP server. Nah, jadi nanti keempat klien tersebut ini akan dikasih IP address secara otomatis dari DHCP server ini. Jadi kita tidak akan repot-repot mengasih IP address ke 4 klien tersebut. Oke. Nah, sini ada bagaimana sebuah komputer dalam jaringan mendapatkan IP address DHCP server. Nah, pada konfigurasi TCP atau IP pada komputer disetting agar bisa berfungsi sebagai DHCP client. Secara default, komputer atau laptop pada Windows PC yang mempunyai NIC adapter atau adapter Ethernet akan terinstall protokol TCP IP dengan default sebagai DHCP client, di mana IP address internet protokol TCP IP properti pada obtain IP address automatical. Begitu juga DNS-nya pada obtain DNS server adapter automatical. Bab berikutnya akan dijelaskan secara konfigurasi protokol pada komputer. Nah, jadi intinya, nah kalau sekalian,
untuk protokol TCP/IP itu semuanya ada di dalam klien yang menggunakan sistem operasi Windows. Nah, untuk mengaktifkan DHCP server di klien, nah kalian tinggal pilih menu protokol TCP/IP dan di sana tolong pilih menu opt-in ya, supaya nanti dikasih jadi DHCP server. Oke. Nah, sini ada diagram proses DHCP klien ke server. Ada beberapa tahapan untuk memproses DHCP server dari klien ke server. Nah, yang pertama itu DHCP klien mengirimkan pesan broadcast ke jaringan suatu pesan paket yang namanya DHCP discovery untuk mencari kalau ada DHCP server dalam jaringan tersebut. Nah, yang kedua, DHCP server yang ada pada jaringan tersebut membalas dengan cara memberikan respon dengan paket DHCP offer. Nah, terus kemudian klien komputer menerimakan tawaran DHCP server ini dengan mengirimkan paket konfirmasi DHCP request. Nah, ini adalah tahapan-tahapan untuk mendapatkan DHCP server dari server ke klien. Nah, itu pengertian mengenai DHCP server. Nah, anak-anakku sekalian, supaya kita lebih mudah memahaminya lagi mengenai DHCP server, nah marilah kita mempraktekkan konfigurasi DHCP server di dalam Debian.